Kali ini gue mau review motor ya bareng sama teman gue, Mas Karyo. Jadi beberapa hari yang lalu si Ivan ngubungin gue untuk ngajakin review motor salah satu kerabat dia. Nah, sekarang kita bakal bahas detail-detail yang cuman ada di motor Harley Davidson. Dan ternyata ini dipikirin ya. Kalau gue nggak kepikiran ya. Karena detail-detailnya itu mencerminkan tentang kualitas dari level dari merek motor ini. Iya, namanya juga motor muscle bike-nya Amerika kan, United States of America ya. Jadi semuanya motornya motor sejarah juga sih kayaknya. Iya. Dari zaman dulu. Itu termasuk kan motor perang zaman dulu yang dipakai kan Harley Davidson WL. Wah, ini gokil. Makanya gue wajar kalau dari detail-detailnya semuanya dipikirin. Sampai dipikirin ya. Nah, lu bayangin aja nih ya, lu lihat sampai ban aja Michelin dia mengendorse nih. Dia semua ada lambang Harley-nya tuh. Tuh lambang Harley-nya. Nih, sama itu lu lihat lagi nih aja. Detail di lampunya tuh dia ada logo Harley Davidson. Semuanya. Dia pasti ada logo-logo Harley Davidson-nya. Oh, dari teman gua ada gerasinya di logo Harley Davidson. Pintu depan rumahnya. Pasti temen lo keren. Nih, sama ini juga ya. Kita lihat coba nih. Dia buang selah. Di sampai detail-detail ini. Nih, ya tuh. Bannya. Peleknya tuh. Oh, iya. Dia wah, kokoh banget ya. Keren banget yang ngeliatnya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita bakal ngeliat. Nah ini dia mah. Ingat aja lu. Iya. Nah ini dia tuh tayang jam 11 malam. Lah kok ngomongin ini gitu ya. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang instrumen yang ada di kokpit. Nah kalau gue lihat sih ternyata gue agak kaget juga ya. Karena gue pikir bakal ada tampilan notifikasi yang modern di tampilan di dashboard kemudinya nih. Nah ternyata ini cuman ini aja ya. Nah dari motor Street True 750 ini speedometer ukuran 3,5 inch ini mencakup ke semua yang kita butuhin. Dia sih memang hanya di kecepatan, tapi RPM-nya ada di mana? Ada RPM-nya ada di sini. Ada setting. Oh, tripnya ada jam kilometer. Dia ada di sini RPM. Ini RPM. Oh gitu. Ya, jadi dia untuk RPM-nya digital. Tapi ada yang harusnya kita butuh, ya ada. Jadi pada saat tuh kita ngelihat berapa liter yang ada di tangki itu indikator bensin itu hanya dia berbentuk ini aja, lampu indikator. Jadi kalau misalnya dia mau habis baru nongol gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi informatifnya agak kurang sih sebenarnya. Iya makanya waktu pas pertama kali gue ngelihat tampilan dari kokpitnya ini tuh kok ternyata simpel banget ya. Gue pikir bakal ada kayak digital apa atau tampilan yang modern lah gitu. Karena ngikutin ini kan dia rilis tahun 2017, gue pikir bakal mengikuti tren di 2017 waktu itu ya. Padahal dari sisi harga ini motor kan yang dijual sekitar 450 ke atas ya. 450-460 jutaan gitu. Beda sama Street 500 yang masih di 250 jutaan gitu. Iya. Tapi dengan harga segitu, nih motor, bahan materialnya ini kok agak merasa kita agak seperti bukan Harley gitu kan gadis. Iya, berarti dari bahan ini salah satu poin kekurangan dari Street 750 ya. Iya. Yang satu tadi adalah tampilan indikator bensin. Terus setting sama RPM dan segala macam ya. Dari sini. Itu terlalu simpel ya. Ya. Mungkin kali dibuat sama Harley supaya kita tuh nggak terlalu konsen dengan setting-setting ini. Gas aja lu gitu kali ya. Gue kira gitu kali. Jadi nggak mikirin bensin gitu ya. Iya benar. Nah, tahu udah tinggal sisa 2 liter aja. Udah kedip aja gitu kan. Nah sama ini juga aja. Ini nggak ada lampu dimnya. Masa? Gak ada buat dimnya biasa motor di sini ya. Iya, bener, ini cuma ada gini doang. Oh jauh deket ya? Jauh deket doang. Jauh dekat mata memandang. Boleh. Nah dari sini udah itu juga dari motor ini masih pakai sling. Dia belum hidrolik koplingnya. Oh iya. Nah ini juga nih asik nih, stang nih udah memang asli bawaannya. Oh iya tapi iya benar ya. Ini materialnya plastik.
plastik. Bukan bukan alloy ya. Dia nggak eksklusif kayak Harley seperti biasanya gitu kan. Betul. Tapi ya tetap semuanya ada emboss Harley-nya, kayak di spion aja nih kan ada emboss Harley-nya. Ini memang asli bawaannya. Ini asli bawaannya ya. Ini drag ngeblar. Oke, sekarang kita bakal ngebahas lagi tentang detail-detail yang ada di motor ini. Kita ke bagian tengah nih. Dari sini tetap pasti ada emboss-embossnya juga. Kok jadi kayak gue ngajarin ya, harusnya gue di situ nggak apalagi nih aja posisinya. Ini ada emboss Harley-nya, ya kan? Oh iya. Detailnya. Padahal buat diinjak ya. Iya pasti. Tapi dipikirin ada. ya. Ini penyalur businya, dia pakai kabel ini ya, Screaming Eagle. Screaming Eagle ini aftermarket racing partnya yang khusus buat Harley. Oh, divisi side division dari Harley Davidson ya. Kalau Mercy kan AMG gitu. Kalau Toyota apa namanya? Toyota TRD gitu. Nah itulah. Rally Art Mitsubishi. Oh, ini Screaming Eagle itu divisi side divisionnya dari Harley Davidson. Ya, kalau mesin itu kan biasanya CVO. Dia yang tipe-tipe tingginya dia ada CVO. Jadi ada yang kalau misalnya ultra yang spesial itu dia biasanya mesinnya CVO. Oh, gitu. Tapi jangan salah sebagai informasi juga itu kalau mesin CVO itu biasanya panasnya lebih. Oh, lebih panas dia? Lebih panas. Biasanya gitu. Baru tahu nih ilmu nih. Teman-teman kalau misalkan ngerasa ini banyak ilmunya, tolong di-subscribe. Di komen juga. Lanjut kita kemana lagi? Nah, sama ini juga motor dari mesin kayak gini nih, dia biasanya kan catnya itu kalau Harley biasanya tuh warnanya dia kasar gitu kan. Warna apa sih, Duff gitu kan. Duff gitu ya. Dia dan warnanya biasanya abu-abu. Tapi kalau dia setiap beda seri, dia warnanya menentukan tahun pembuatannya itu. Oh gitu. Warnanya berbeda-beda gitu kan. Nah ini dia agak glossy, ini agak berbeda nih. Biasanya tuh kayak warnanya seperti ini gitu. Ini warnanya. Kayak warna coating powder gitu. Iya, tapi ini dia lebih mengkilat gitu kan. Oke. Siap. Kayak gitu. Coba kita lihat ke. Oh ini shock belakang yang lu bilang bisa di adjustable jadi 5 settingan. Iya 5 settingan. Wah mantep ya. Detail ini aja juga tuh. Wih. Ada lambang Harley-nya. Nah kalau misalkan kita pakai part, kan Harley itu juga ngeluarin part-part untuk di built-in di motor kan. Walaupun dia bentuknya aksesoris atau part menunjang performa kan. Iya. Contoh kayak misalkan fan belt. Beltnya nih. Beltnya kan dia tuh ada tulisan Harley-nya. Kalau misalkan kita pakai yang nggak tulisan Harley, itu harganya lebih murah. Nah biasanya kayak ini ban aja nih ban. Ini ban kan ada lambang-lambang Harley-nya. Ini kan serinya Scorer ukuran 160 ya. 160 R17. Biasanya kalau dia yang tipe Michelin yang biasa nggak ada lambang Harley, tanpa ada lambang Harley-nya, harganya lebih murah. Beda jauh. Oh gitu. Beda jauh. Sama V-belt juga. V-belt biasanya yang ada lambang Harley-nya harganya sekitar 2,5 juta. Tapi kalau yang aftermarket yang lainnya paling 1,5. Walaupun ukurannya sama? Iya. Oh gitu ya. Kayak gitu. Gokil ya, sampai brandingnya kepikiran sampai segitunya gitu ya. Ini aja, tapi memang. Dan kalau lu biasanya pasti ngambil yang ada brandingan ya? Tergantung. Kalau misalnya kayak buat kampas rem, biasanya gue ambil yang ngambil safety performance, lu pasti pakai ngambil yang Harley. Tapi kalau biasa filter udara kadang-kadang ya gue ngambil aftermarket yang mereknya lain. Oke. Nah teman-teman ini adalah salah satu part yang lucu loh. Coba sekarang kalau teman-teman boleh lihat nih, lebih dekat nih. Nih gue coba hidupin ya. Lampu remnya tuh, dia tuh selalu ada lambang-lambang Harley-nya. Lambang Harley-nya. Gitu. Dan ini wah lucu banget ya lampu rem belakangnya. Nih coba gue rem ya. Tuh cakep ya. LED ya. Tapi ada kekurangan nggak di bagian belakang? Kalau gue ngerasain ya, kalau dari posisi gue riding sih nggak ada ngerasa kekurangan. Tapi kalau gue lebih suka kalau misalnya ini gue pengen aftermarket ininya stangnya gue agak rubah dikit, agak lebih naik sedikit jadi lebih nyaman. Jadi nggak terlalu lurus ya? Ya kalau jadi kita jalan jauh masih nggak capek lah gitu. Oke. Nah tapi kenyamanan untuk bonceng ini ya. Boncengers agak kurang karena ini kan bentuknya turun gitu ya, sama ke belakang dia nunduk sih. Jadi makanya gue bilang tadi di awal motor ini kalau bonceng orangnya nongking. Iya. Kayak gitu. Nah tapi motor ini pakai knalpotnya udah aftermarket jadi suaranya memang lebih gede ya. Kalau yang aslinya memang lebih halus. Makanya orang bilang
Ini Street Road kalau yang kayak motor sport banget gitu kan. Suaranya halus tapi ngejambak. Kayak gitu. Jambak. Nah ini nih yang gue lihat sih, menurut gue sih ada minor sedikit ya di motor ini nih. Teman-teman boleh lihat kalau misalkan mau lihat ke sini nih, kayak detail-detail ini ya. Tuh. Dia tuh kayak apa ya? Maksud gue nggak sehalus gitu. Produksiannya nggak serapih biasanya Harley ya. Iya, kayak unfinished gitu. Ya. Ya emang detail-detailnya juga. Terus tapi kalau cat ini kalau udah Amerika banyak. Ini seri warna rilis dia eksklusif lagi kan, olive kan. Tapi ada juga yang biru, ada juga hitam. Biru hitam juga ada dia. Nah sama ini nih di master rem depan, gue sih ngelihat ini agak minor ya. Padahal nggak pernah bleber gitu ya. Iya. Nggak pernah. Cuman tapi kok dia ini ya. Mungkin karena kualitas minyak remnya kali ya. Dia pasti pakai dotnya dot 4 tuh. Gue mau jelasin ini juga nih. Air scoop-nya juga nih. Filter udara ya? Ya. Filter udaranya dia pakai Screaming Eagle juga. Tapi mesinnya kalau biasanya dia udah Screaming Eagle, biasanya mesinnya juga Screaming Eagle. Tapi bedanya kalau dia yang Screaming Eagle tuh biasanya di bloknya ini ada bacaan Screaming Eagle-nya. Tulisan Screaming Eagle ya? Iya. Tapi ini enggak ya. Kenapa juga pakai merek TBR. Tapi kalau suaranya kan TBR ini banyak ngeluarinnya kan motor-motor sport ya. Makanya suaranya dia nggak mengeluarkan khasnya Harley. Tapi kalau dia mungkin knalpotnya ganti Weiss-Heinz itu kan memang ada rata-rata mau Harley ya. Nah gitu. Oh gitu. Kalau ini kayak sport banget ya? Suaranya. Oke, jadi penasaran gue gimana caranya bawa motor ini. Tapi riding position kita pas di bawah aja ya. Mau coba. Oke, jadi kita berdua bakal siap-siap lagi, kita bakal nyobain rasanya naik Street Road 750. Iya, apalagi buat gue. Ini adalah pengalaman pertama gue bawa motor Harley dan motor yang pertama gue bawa adalah Street Road 750. Kita bakal siap-siap dan stay tune. Oke, jadi setelah ngelewatin semua keseruan gua hari ini, akhirnya gua pernah nyobain motor Harley Davidson. Terima kasih Ivan. Pokoknya mantap lah. Pokoknya liputan hari ini bikin gue senang banget. Terus teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe di channel gua. Dan untuk yang belum, tekan tombol subscribe-nya karena gratis. Terus kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh tekan tombol jempol ke atas. Kalau misalkan teman-teman punya masukan, kalian bisa komen di bawah serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!